Penerimaan pajak sampai akhir Agustus 2025 tercatat menurun 5,1% dari periode yang sama tahun lalu menjadi Rp1.125,4 triliun. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Senin 22 September, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan dirinya sudah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya penyaluran uang negara senilai Rp200 triliun kepada perbankan yang akan meningkatkan aktivitas perekonomian dan mengerek penerimaan pajak. Selain itu, ia juga akan mengejar 200 penunggak pajak besar yang kasus sengketanya sudah ingkrah di pengadilan. Kita punya list 200 penunggak pajak besar. Itu yang sudah ingkrah. Kita mengejar eksekusi tagihannya sekitar 50 sampai 60 triliun rupiah. Dalam waktu dekat kita tagih dan makin lama bisa lari. Purbaya mengatakan pihaknya akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung, polisi, KPK, dan PPATK untuk memastikan tidak ada lagi pengemplang pajak. Sementara itu, terkait pembentukan Badan Penerimaan Negara atau BPN yang akan mengelola penerimaan pajak, Bea Cukai, dan PNBP, menurutnya hingga saat ini belum ada keputusan final. Badan Gizi Nasional atau BGN menemukan sebanyak 4.711 porsi makanan bergizi gratis atau MBG yang menyebabkan gangguan kesehatan pada siswa. Kepala BGN Dadan Hindiana dalam konferensi persnya di Jakarta menyesalkan kondisi tersebut bisa terjadi. Ia pun memastikan pihaknya terus memperketat mekanisme produksi hingga pendistribusiannya. Ia juga menekankan agar setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dapat memulai dengan jumlah kecil untuk menekan kasus keracunan atau gangguan kesehatan pada anak-anak di sekolah. Sebab menurutnya sebagian besar kejadian gangguan kesehatan muncul karena adanya SPPG baru yang masih beradaptasi dan butuh pembiasaan. Terus memperketat SOP kita, dan untuk SPPG yang kemudian pelayanannya menimbulkan gangguan terhadap pencernaan penerima manfaat, maka biasanya kami stop dulu sampai semuanya bisa selesai. Nah, kemudian sekaligus juga kejadian ini memang terutama terjadi pada anak-anak sekolah. Nah, untuk ibu hamil, ibu usia anak balita, alhamdulillah sampai sejauh ini selalu aman dan tidak ada kejadian. Adapun hasil pemetaan Badan Gizi Nasional merinci wilayah 1 yang termasuk Pulau Sumatera terdapat 7 kasus dengan 1.281 korban mengalami gangguan kesehatan. Sementara itu di wilayah 2 yang meliputi Pulau Jawa terdapat 27 kasus yang menyebabkan 2.606 orang mengalami gangguan kesehatan. Di wilayah 3 yang meliputi Pulau Kalimantan, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua, terdapat 11 kasus yang menyebabkan 824 orang mengalami gangguan kesehatan. Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama pengurus besar e-sport Indonesia atau PBESI melepas keberangkatan 4 tim e-sport Indonesia ke Grand Final Free Fire World Series Southeast Asia 2025 di Bangkok, Thailand. Staf ahli bidang hubungan pusat daerah dan internasional Kemenpora, Suyudi Pawiro mengatakan e-sport kini tak lagi dipandang sebagai industri atau game, namun merupakan forum upaya menunjukkan prestasi, kreasi, kreativitas, dan juga bagian dari industri kreatif yang punya peluang ekonomi sangat besar. Selain itu, ajang ini juga merupakan momentum sebagai pembinaan atlet yang dapat terus menoreh prestasi di kancah global. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari persiapan jangka menengah panjang Indonesia, e-sport khususnya, tidak saja di SEA Games. Rencana juga akan ada Asian Games, mudah-mudahan di sport nanti juga Indonesia bisa bicara. Lebih jauh sebenarnya Kemenpora melihat ini mudah-mudahan menjadi bagian dari persiapan atau rencana jangka panjang mendorong makin banyak anak muda berprestasi di e-sport. Selain kita dorong mereka untuk mendapatkan achievement terbaik,
mereka juga kita dorong untuk bisa memanage, mempersiapkan diri baik secara mental maupun teknis. Karena sebenarnya target utama kita nanti ada di SEA Games. Jadi apa yang kita lalui nanti di Thailand, FFVS SEA di Thailand, dan juga mudah-mudahan mereka akan lolos juga ke Global Final. Ini akan menjadi persiapan yang sangat positif buat mereka tentunya. Bambang menambahkan Free Fire World Series Southeast Asia 2025 Fall juga akan menjadi ajang kualifikasi menuju Free Fire World Series Global Finals 2025 di Jakarta yang akan digelar November mendatang.